Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-176, dengan judul Budak Penyihir. Langsung ke dalam alurnya. Raja dari 100 hantu kelaparan di dunia hantu lapar. Lin Ming dengan dingin mendengus dan tiba-tiba menerobos dengan kemampuan gerakan Golden Rock menghancurkan Void. Satu pria dan satu tombak, bersama-sama mereka seperti sambaran petir yang melintas ke arah kepala wanita raksasa ini. Kepala wanita cantik itu mengeluarkan lolongan menakutkan yang menakutkan saat itu mengirimkan rambut putih tak berujung untuk membunuh Lin Ming. Setiap rambut di udara berubah menjadi ular putih yang merayap menuju Lin Ming. Datang! Lin Ming berteriak dan tiba-tiba menjentikkan tombak lembut mendalam berat di tangannya. Jumlah muatan listrik ungu yang tak terhitung jumlahnya meledak ke langit malam, membentuk petir raksasa yang bahkan lebih padat dari yang sebelumnya. Bidang petir yang sangat menyilaukan ini bersinar begitu terang sehingga orang tidak tahan untuk menatapnya. Cici. Di bawah hantaman sengit medan listrik ungu ini, puluhan ribu ular putih tersebar di udara. Kepala wanita cantik itu mengeluarkan ratapan sedih saat wajah cantik itu berubah menjadi olok-olok kecantikan. Dia tiba-tiba membuka mulutnya sangat lebar, bibir ceri terbelah untuk menunjukkan deretan gigi putih tajam yang mengerikan. Dari indah menjadi mengerikan, perubahan ini terlalu mengejutkan. Kepala raksasa itu menjerit sinis, mengarah ke Lin Ming, dan menggigit. Menderita kekalahan. Lin Ming memberikan tembakan keras dan busur petir raksasa beberapa kali lebih besar dari yang terakhir terbentuk di sekitar tombak lembut mendalam berat dan langsung menusuk ke arah mulut terbuka kepala raksasa itu. Cah! Dengan suara hiruk-pikuk tulang yang hancur, tombak Lin Ming menembus kepala raksasa itu. Lampu listrik yang tak terhitung jumlahnya tertinggal di kepala raksasa itu, berputar di sekitar wajah yang suram. Ah 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 ah. Jeritan melengking sumbang memenuhi langit, dan gagak yang tak terhitung jumlahnya yang terbang di udara meledak pada diri mereka sendiri saat mereka meledak menjadi hujan deras dari darah, daging, dan bulu yang aneh yang bertaburan ke tanah. Gelombang suara yang kuat. Lin Ming telah menutupi telinganya dengan esensi sejati untuk melindungi mereka. Dia sudah mengalami petir macan tutul di dalam Thunder Valley. Gelombang suara yang memekakkan telinga ini tidak bisa dianggap apa-apa bagi Lin Ming. Kepala raksasa itu secara dramatis berputar di udara seolah-olah dicabik-cabik dari dalam, dan kemudian dengan suara retakan raksasa, tiba-tiba ia meledak menjadi puluhan ribu pecahan kecil. Pecahan itu berubah menjadi lampu kristal kecil yang berkilauan di langit kuning, itu cukup indah dan elegan. Setelah jangka waktu tertentu, percikan cahaya kristal ini menjadi sungai cahaya berkilau yang mengalir menuju Lin Ming. Cahaya indah ini seperti aliran cairan sinar matahari, sangat indah. Kekuatan jiwa murni yang bagus. Saat Lin Ming menyerap cahaya ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwa di tubuhnya seperti anak pohon kecil yang diberi makan oleh hujan musim semi, tumbuh dengan cepat. Ada terlalu banyak energi kekuatan jiwa di sini, saya tidak dapat sepenuhnya menyerapnya. Vitalitas darah juga sama. Setelah uji coba peleburan hidup dan mati ini, saya harus mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu dan menyerap energi ini dengan benar. Saat Lin Ming memikirkan ini, suara dingin yang acuh tak acuh itu sekali lagi terdengar di telinganya. Hantu lapar, sudah berlalu. Ujian ketiga, hewan. Petik 2. Dengan suara ini, pemandangan di sekitar Lin Ming berubah sekali lagi. Langit kuning redup dan Yellow Springs yang bergelombang benar-benar lenyap saat padang rumput liar tak berujung muncul di sekelilingnya. Langit kehitaman dipenuhi oleh awan gelap yang tebal. Namun, tidak ada hujan yang turun dari awan ini. Di bawah langit mendung yang luas, padang rumput dipenuhi lumut hijau tua, tanah jarang, serta gumpalan batu hitam raksasa.
Ini benar-benar dunia gelap yang belang-belang. Pada saat ini, raungan mengerikan dan rendah terdengar di kejauhan. Tidak terlalu jauh, segerombolan bayangan hitam muncul. Bayangan ini memiliki karakteristik yang beragam. Beberapa menginjak tanah, beberapa terbang di udara, dan semuanya memiliki bentuk yang berbeda. Lin Ming mengembangkan Heavy Profound Soft Spear dan menjilat bibir merahnya. Jadi musuh percobaan hewan hanyalah binatang buas. Baik sekali. Selama bertahun-tahun saya berlatih seni bela diri, seolah-olah saya terus-menerus menguji kekuatan saya melawan binatang buas. Petik 2. Mengaum. Raungan binatang buas itu seperti gemuruh guntur. Gerombolan lebih dari 100 ketukan ganas ini meluap dengan niat membunuh saat mereka bergegas menuju Lin Ming. Di antaranya adalah sapi raksasa setinggi 10 kaki, ular setebal 3 kaki, dan bahkan burung raksasa berkepala 2 yang tampak aneh. Menghadapi gerombolan binatang yang agresif ini, Lin Ming tidak mengelak. Sebaliknya, dia memutuskan untuk membunuh jalannya melalui gerombolan ini. 1 orang dan 1 tombak melawan 100 binatang, pemandangan ini benar-benar tidak proporsional. Namun, momentum Lin Ming tidak goyah. Sebaliknya, auranya seperti api yang membara, membumbung ke langit. Naga banjir pergi ke laut. Kaki Lin Ming mendorong ke tanah batu hitam dan tombak lembut mendalam berat melolong saat didorong keluar, ditutupi dengan aura menyala yang padat. Energi yang luar biasa memenuhi udara seolah-olah akan menutupi langit, dan tombak Lin Ming menembus tubuh ular setinggi 100 kaki. Hoh! Dengan dampak yang kuat ini, Lin Ming menguatkan kedua lengannya dan tombak lembut mendalam berat melengkung seperti bulan sabit. Ular 1000 jin dikirim terbang oleh Lin Ming. Saat ular itu terbang, momentum Lin Ming telah mencapai titik ekstrim. Penghancuran total. Seluruh tubuh Lin Ming dibanjiri sejumlah besar esensi sejati. Kaki besi tuangnya seperti akar pohon yang menggali ke dalam tanah. Tubuhnya kokoh, dan tombak panjangnya seperti nyala api raksasa yang meraung saat itu membelah atmosfer. Keterampilan prasasti, tombak astral, diaktifkan, dan tombak sepanjang 9 kaki 9 inci diperpanjang hingga 20 kaki. Engah, engah. 2 binatang buas langsung dikirim terbang oleh Lin Ming. Esensi sejati yang bergetar keras menembus tengkorak mereka dan melumat otak mereka. Seperti ini, Lin Ming mendobrak gerombolan binatang itu. Dengan dukungan vitalitas darahnya yang kuat, kekuatannya seperti sumur yang tidak ada habisnya. Setiap kali dia menggerakkan tombaknya, hujan darah mengalir. Dalam pembantaian seperti itu, Lin Ming merasakan energi aneh merembes ke dalam tubuhnya, secara halus mengubahnya, tendonnya menjadi lebih keras, dan ototnya menjadi lebih padat dan kuat. Ujian ketiga adalah untuk meningkatkan kekuatan tubuh. Lin Ming tiba-tiba menyadari bahwa aspek paling tangguh dari binatang buas adalah tubuh mereka. Ada banyak binatang buas yang sangat kuat, dan tubuh mereka secara alami adalah senjata terbaik. Sejak Lin Ming membudidayakan Chaotic Virtuous Combat Meridian, kekuatan tubuhnya sudah sangat tangguh. Selain augmentasi uji coba pertama dari vitalitas darahnya dan sekarang peningkatan kekuatan tubuhnya pada uji coba ketiga, Lin Ming merasa bahwa kekuatan bentuk fisiknya dengan cepat naik ke ketinggian baru. Saya pikir kekuatan saya mungkin sudah melampaui 10.000 jin. Kekuatan 10.000 jin sudah menjadi batas seorang seniman bela diri. Hanya ada beberapa seniman bela diri periode kondensasi pulsa yang memiliki kekuatan dewa bawaan yang memiliki kemungkinan memiliki kekuatan lebih dari 10.000 jin. Begitu seseorang melangkah ke alam hautian, kekuatan fisik mereka tidak akan meningkat banyak. Hanya esensi sejati mereka yang akan menjadi lebih tebal dan lebih murni. Sebelumnya, orang-orang secara tidak sengaja salah mengira Lin Ming memiliki kekuatan ilahi bawaan karena Chaotic Virtuous Combat Meridian. Sekarang, dia benar-benar memiliki kekuatan dewa bawaan sejak lahir,
dan tubuh fisiknya sekarang beberapa kali lebih unggul dari Taku. Pada saat ini, di luar pagoda bertuah, Nai masih menunggu Lin Ming. Sejak Lin Ming memasuki pagoda bertuah, 1 jam telah berlalu. Apakah legenda yang tercatat dalam teks kuno itu benar? Di kerajaan ilahi dongeng, ada kekuatan tak terbatas yang terkandung di dalamnya. Jika seseorang kembali dari kerajaan ilahi, mereka akan menjadi raja hutan belantara selatan. Di masa depan, jika dia menginginkannya, apakah dia akan mendominasi seluruh wilderness selatan? Pikiran Nai sangat kompleks. Semua gadis muda di Southern Wilderness mengagumi dan menghormati para pahlawan. Tentu saja, Nai tidak terkecuali. Namun, begitu dia ingat kebencian yang dia tanggung di pundaknya untuk orang tua dan tuannya, Nai menenggelamkan perasaan kekanak-kanakan ini dalam dirinya, dan diam-diam menunggu Lin Ming kembali. Aku ingat, ada ruang teks kuno di dalam Sorcerer Holy Land. Mungkin aku bisa menemukan beberapa catatan kerajaan ilahi di sana. Memikirkan hal ini, Nai mengambil kandil dari dinding di dekatnya, menyalakannya, dan perlahan berjalan menuju perpustakaan kuno. Nai masih muda, dia tidak sepenuhnya jelas tentang banyak legenda yang diturunkan oleh sang penyihir. Tanah itu dipenuhi dengan tulang patah dan tunggul anggota badan yang putus. Bumi diwarnai merah dengan darah. Lin Ming memegang tombak lembut mendalam berat yang dengan ringan digenggam di pelukannya. Di depannya, binatang buas terakhir bergerak-gerak di pergumulan terakhir hidupnya. Energi aneh sekali lagi berkumpul di tubuh Lin Ming, dan dia sudah bisa mengeluarkan suara letusan saat kerangka, daging, dan ototnya secara halus diubah dari dalam. Sungguh percobaan peleburan hidup dan mati yang sangat misterius. Itu benar-benar dapat mengubah tubuh saya dan memperkuat jiwa saya, vitalitas darah, dan bahkan kekuatan tubuh. Ini sama dengan membentuk kembali fondasi tubuh saya sepenuhnya. Bahkan jika seseorang memiliki dasar kultivasi yang buruk, setelah melalui transformasi seperti itu, mereka juga akan menjadi jenius. The Sorcerer yang menciptakan percobaan peleburan hidup dan mati benar-benar orang yang luar biasa. Aku ingin tahu alam kekuatan apa yang berhasil dicapai Sorcerer. Mungkinkah dia sekuat Scientist of the Verdant Feather Secret Lands? Petik 2. Saat ini, suara dingin itu terdengar lagi. Uji. Coba hewan, berlalu. Sidang keempat, budak penyihir. Petik 1. Pemandangan berubah sekali lagi. Gurun tandus gelap itu menghilang dan Lin Ming muncul di daerah melingkar. Lantainya terbuat dari batu bata tua yang kotor dan tanahnya tertutup bercak merah tua yang tampak seperti sisa tetesan darah. Arena pertempuran. Adegan ini sebenarnya adalah perubahan kecepatan yang menyegarkan. Petik 2. Saat Lin Ming berpikir keras pada dirinya sendiri, dia tiba-tiba mendengar suara logam terkoyak. Dia berbalik untuk melihat, dan melihat bahwa pagar besi arena sedang dirobek dengan kejam oleh monster hitam besar. Monster humanoid hitam itu tingginya 30 kaki dan kulitnya berwarna ungu kental yang bersinar dengan kilau logam. Kedua lengannya yang besar lebih tebal dari pinggang pria, dan lingkaran tebal dari baja gelap melingkari pergelangan tangannya. Lingkaran itu ditutupi dengan paku besi tajam. Tampaknya beratnya tidak kurang dari 1000 jins. Monster hitam ini memiliki 2 kepala. Satu kepala yang tampak ganas memiliki tanduk sepanjang 3 kaki menonjol keluar, dan yang lainnya memiliki gading sepanjang setengah kaki mencuat dari senyumnya yang melengkung. Semua otot tubuhnya padat seperti granit, dan dada serta pinggangnya dibungkus dengan rantai tebal yang berat seukuran lengan pria dewasa. Ini adalah budak penyihir. Lin Ming jelas bisa merasakan tekanan serius yang membebani dirinya saat dia berdiri di depan monster raksasa ini. Meskipun kali ini hanya ada satu musuh, Lin Ming memiliki firasat bahwa percobaan keempat ini jauh lebih sulit daripada 3 yang pertama. Mengaum. Budak penyihir mengeluarkan raungan yang mengguncang.
Beberapa ribu tubuh jinnya melompat ke atas, dan tanah di bawahnya runtuh seperti longsoran salju. Kemudian, seperti meteor yang jatuh itu menghantam ke arah Lin Ming. Bang! Batu beterbangan. Lin Ming melompat ke atas. Meskipun kekuatannya telah tumbuh, dia tahu dengan kepastian mutlak bahwa tidak mungkin dia bisa menggunakan kekerasan untuk melawan binatang buas ini. Manifestasi esensi sejati. Lin Ming menjentikkan tombaknya, dan esensi sejati membeku menjadi kenyataan saat itu jatuh dengan deras pada Witch Slave. Namun, Lin Ming tidak mengharapkan budak penyihir memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Di bawah gelombang padat serangan esensi sejati Lin Ming, monster itu tidak terluka. Mengalir seperti sutra. Unit kecil yang tak terhitung jumlahnya dalam tubuh Lin Ming mulai beresonansi pada frekuensi yang sama saat mereka menyesuaikan pernapasan mereka bersama, dan esensi sejatinya mulai bergetar hebat. Esensi sejati yang bergetar ini bisa mengabaikan pertahanan dan langsung mentransmisikan ke tubuh lawan dan merusak bagian dalam mereka. Itu adalah kemampuan yang sangat mendominasi. Namun, Lin Ming tidak menyangka bahwa 5.000 filamen esensi sejati yang bergetar akan tenggelam ke dalam tubuh budak penyihir dan lenyap tanpa jejak. Budak penyihir hanya gemetar selama beberapa saat, dan kemudian tidak merasakan apa-apa lagi. Episode ke-177, dengan judul Legenda Kerajaan Ilahi. Langsung ke dalam alurnya. Apakah ini nyata? Lin Ming kaget. Ini adalah pertama kalinya flow like siletnya dilawan. Budak penyihir benar-benar melahap semua arus seperti filamen sutra. Ini membuktikan bahwa kekuatan pertahanan organ, kerangka, otot, dan kulitnya berada pada level yang sangat menakutkan. Itu benar-benar monster. Karena serangan arus seperti sutra beberapa saat yang lalu, budak penyihir tampak marah dengan amarah. Itu menarik rantai besar dan tebal yang melilit tubuhnya dan menebas Lin Ming. Rantai panjang itu seperti naga banjir hitam. Dengan kekuatan menderu, itu sangat menghantam tanah. Bang! Batu yang tak terhitung jumlahnya dikirim terbang ke daerah itu. Serangan itu bahkan telah menciptakan lubang raksasa di arena besar. Kekuatan budak penyihir ini sulit dibayangkan. Lin Ming telah menghindari serangan sebelumnya menggunakan kemampuan gerakan Golden Rock menghancurkan Void. Begitu budak penyihir meleset, ia mengibaskan lengannya dan mengumpulkan rantai sebelum menembakkannya ke Lin Ming sekali lagi. Kekuatan petir. Tombak perak Lin Ming bersinar dengan busur petir ungu. Titik tombak itu bertemu dengan rantai, dan busur petir itu seperti ular ungu ganas yang mengikat rantai dan langsung terjun ke dalam penyihir budak. Cah! Budak penyihir tersambar petir. Busur listrik yang tak terhitung jumlahnya berderak di tubuhnya, dan kulit ungunya sedikit hangus. Namun, itu hanya terbakar sedikit. Begitu kekuatan guntur menghilang, budak penyihir berteriak, mengacungkan rantainya, dan menyerang lagi. Kali ini Lin Ming benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia hanya tercengang oleh kekuatan pertahanan yang luar biasa dari budak penyihir. Tidak hanya bisa bertahan dari manifestasi esensi sejati yang dikombinasikan dengan flow like silet, tapi juga bisa menahan serangan petir. Dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa, mungkin bahkan membuka kekuatan dewa sesat tidak akan berguna. Apakah dia benar-benar harus menggunakan pilihan terakhirnya, Thunderfire Annihilation? Saat Lin Ming menghindari serangan berantai, pikirannya mulai berpacu dengan pikiran. Ini adalah sidang keempat. Jika saya menggunakan Thunderfire Annihilation sekarang, lalu bagaimana saya akan melewati 3 berikutnya? Tetapi jika saya tidak menggunakan Thunderfire Annihilation, maka tidak ada metode serangan saya yang lain yang akan berhasil melawan monster ini. Kekuatan pertahanan orang ini terlalu abnormal. Untungnya, hanya kemampuan pertahanannya saja yang tidak bisa dipercaya. Pola serangannya sangat sederhana dan dapat diprediksi, dan kecepatannya juga lambat. Tidak ada gunanya menyeret yang ini.
Setelah saya membuka kekuatan dewa sesat, saya akan dapat mengetahui apakah itu bahkan memiliki efek. Namun, begitu saya menggunakan esensi sejati terkompresi dari kekuatan dewa sesat, maka akan butuh waktu lama untuk memulihkannya. Saya mungkin juga menggunakan Thunderfire Annihilation untuk membunuhnya sekarang. Adapun ujian selanjutnya, jika kekuatan saya tidak cukup, maka tidak ada yang tersisa untuk dikatakan. Lin Ming mengatupkan giginya. Kilatan petir mulai berkibar di tombak panjangnya, dan teratai api menyala. Saat guntur dan api berpotongan, terdengar suara ledakan yang mengerikan seolah gelombang yang tak terhentikan mendekat. Lin Ming berteriak, dan mengacungkan tombaknya ke arah budak penyihir. Deru api dan guntur menelan setiap suara lainnya. Esensi sejati yang tak tertandingi berkelebat seperti kilatan cahaya putih saat merobek ruang. Guntur dan api terjalin menjadi bola terang merah dan ungu yang terbang ke depan seperti meteor yang berkobar. Budak penyihir berteriak dan mengayunkan rantainya untuk menyerang bola petir dan api yang bersinar. Bang! Ada suara yang menghancurkan bumi seperti suara guntur. Cahaya cemerlang itu seperti 10.000 pedang emas yang ditembakkan ke segala arah. Batu yang tak terhitung jumlahnya dikirim berhamburan ke udara. Arena telah berubah menjadi lubang raksasa. Lengan yang diangkat oleh budak penyihir sekarang benar-benar patah, dan darah dimuntahkan darinya seperti air mancur merah tak berujung. Ia berteriak dengan suara teredam, tubuh besarnya gemetar. Dadanya berlumuran darah bahkan saat lebih banyak darah menyembur tanpa henti dari tubuhnya. Itu masih hidup, Lin Ming kaget. Ini pasti makhluk paling tahan lama yang pernah dia temui sejauh ini. Mati. Kaki Lin Ming menginjak tanah dan tubuhnya terbang seperti anak panah. Di bawah efek Golden Rock menghancurkan Void, kecepatan Lin Ming telah mencapai puncak. Engah. Tombak itu menusuk luka di dada Witch Slave yang telah dibuka oleh serangan Thunderfire Annihilation. Tombak itu akhirnya berhasil menembus daging yang robek, arus seperti sutra meletus di dalam monster itu dan bergegas menuju jantung budak penyihir. Dengan cedera baru yang ditambahkan pada yang lama, Witch Slave memberikan satu raungan terakhir saat ia jatuh dengan enggan. Mayatnya dengan cepat larut, berubah menjadi energi hijau yang mengalir ke tubuh Lin Ming. Energi ini adalah... Lin Ming merasa bahwa energi hijau sangat menindas dan tirani. Sebelumnya, apakah itu energi vitalitas darah dari Blood Demon atau kekuatan jiwa dari hantu kelaparan, atau bahkan energi binatang buas yang mampu mengubah kekuatan tubuh manusia, semuanya diserap dengan sangat lembut dan mudah. Tapi energi hijau ini sangat buas. Itu secara brutal mengamuk di seluruh tubuhnya, dan mengirimkan gelombang rasa sakit yang menyiksa mengalir melalui jalurnya. Dahi Lin Ming mulai meneteskan butir-butir besar keringat. Suara retakan padat bergema di dalam tubuhnya, seolah-olah tulang kerangkanya saling menyerang. Mendengar ini, bahkan Lin Ming merasa sedikit takut. Pada saat ini, ruang di depan Lin Ming mulai berubah, dan Yan Mo muncul. Yan Mo memandang Lin Ming dan berkata tanpa emosi, "Selamat. Dalam uji coba peleburan ini, Anda adalah seniman bela diri pertama dalam 6.000 tahun terakhir yang lulus uji coba budak penyihir. Anda tidak perlu takut. Energi ini telah disimpan terlalu lama, 6.000 tahun penuh. Oleh karena itu, ini sedikit berlebihan. Itu hanya akan mengubah tubuh Anda, itu tidak akan membahayakan Anda." Petik 2. 6.000 tahun. Lin Ming merasa sulit untuk berbicara melalui rasa sakit. Iya, 6.000 tahun yang lalu ada seorang pria bernama Qin Yu yang mampu melewati uji coba peleburan tingkat keempat. Namun, dia dikalahkan di level kelima, percobaan mortal. Setelah dia kembali, dia mendirikan sebuah kerajaan yang luas di gurun selatan, dan disebut Kaisar Bulu oleh orang-orang di selatan. Petik 2. Benar, jadi sudah 6.000 tahun sejak seseorang berhasil melewati persidangan Witch Slave.
Ini tidak terlalu mengejutkan. Hanya karena dia secara tidak sengaja memahami skill Thunderfire Annihilation sehingga dia memiliki kekuatan serangan yang tidak normal. Seorang seniman bela diri normal tidak akan pernah bisa melewati kemampuan defensif aneh dari Witch Slave. Perlahan, Lin Ming menemukan bahwa energi hijau telah menyatu ke dalam kerangkanya. Kerangkanya menjadi lebih padat, dan otot-ototnya menjadi lebih kuat. Pertahanan fisik telah mengalami peningkatan kekuatan yang gila. Sebelumnya, kekuatan tubuh Lin Ming sangat tangguh. Namun, itu tidak berarti bahwa kekuatan pertahanannya sama kuatnya. Misalnya, sapi lapis baja dengan mudah dapat mematahkan pelat baja, dan jika kapak tajam jatuh ke tubuh mereka, tidak akan meninggalkan kerusakan. Jika Lin Ming ingin menangkis pedang hanya dengan tangan kosong, dia hanya bisa mengandalkan teknik aliran seperti sutra untuk menggetarkan senjata dan mengirimkannya terbang. Jika tinjunya benar-benar mengenai bilah pedang, maka tangannya akan terbelah menjadi dua. Tapi sekarang, Lin Ming telah menyerap energi hijau yang telah menambah tubuhnya, dan dia merasakan tubuhnya tumbuh lebih kokoh, dan kemampuan pertahanannya meningkat. Sekarang jika dia menghadapi seorang seniman bela diri setingkat Zhang Chang, Lin Ming percaya bahwa dia bahkan tidak perlu menggunakan esensi sejati, dia hanya bisa menggunakan tangannya sendiri untuk menghentikan serangan yang lain. Saat Lin Ming tak henti-hentinya terintegrasi dengan energi hijau, rasa sakit yang dia rasakan secara bertahap melemah. Seluruh tubuh Lin Ming dipenuhi keringat, dan bercampur di dalam keringat itu hitam, tetesan berminyak. Ini jelas kotoran yang ada di tubuh Lin Ming. Di masa lalu, Lin Ming telah mengambil pil rusa emas untuk meredam tubuhnya. Namun, itu hanya tingkat pengobatan terendah yang digunakan untuk meredam tubuh seseorang, itu secara alami tidak dapat dibandingkan dengan sesuatu yang begitu fantastis seperti energi hijau ini. Setelah otot dan sumsumnya dimurnikan, Lin Ming jatuh ke tanah. Yan Mo berkata, setelah melewati persidangan keempat, mulai sekarang, kamu akan memiliki 3 jam istirahat di antara setiap percobaan. Anda dapat menggunakan periode waktu tersebut untuk memulihkan tubuh Anda ke kondisi terbaiknya. Saya berharap Anda beruntung, peleburan manusia uji coba. Saat Yan Mo mengatakan ini, tubuhnya mulai berputar di angkasa saat perlahan memudar. Lin Ming menghembuskan nafas panjang dan menjatuhkan diri ke tanah. Beruntung, dia sempat istirahat. 3 jam sudah cukup. Pada saat ini, di luar pagoda bertuah, Nai sedang berdiri di dalam perpustakaan Sorcerer Holy Land. Dia memegang volume kuno di tangannya. Tidak terlalu jauh, lilin yang menyala perlahan berkedip-kedip saat memancarkan cahaya kuning samar. The Sorcerer Holy Land adalah mausolem bawah tanah yang sangat besar. Itu juga memiliki perpustakaan khusus. Nai telah mengambil lilinnya yang menyala dan mencari di perpustakaan untuk waktu yang lama, dan akhirnya menemukan catatan kerajaan ilahi yang legendaris pada naskah kulit domba yang menguning. Karena manuskrip itu terlalu kuno, halaman-halamannya sudah usang, dan benang yang mengikatnya sudah lapuk. Halaman-halamannya bisa dengan mudah dipecah. Nai dengan hati-hati membaca catatan di manuskrip kuno itu, dan akhirnya menemukan catatan rincin kerajaan ilahi. Rekor ini berasal dari 1500 tahun yang lalu, dan ditulis oleh pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf dari Southern Wilderness bernama Nayanda. 1500 tahun yang lalu, bahkan suku Na tidak didirikan. Halaman di tangan Nai hanyalah salinan tulisan tangan. Tetap saja, meskipun itu adalah salinan tulisan tangan, itu berumur 7 atau 800 tahun. Nayanda adalah seorang penyihir. Dia meninggalkan pencapaian terkenal yang tak terhitung jumlahnya dalam sejarah Wilderness Selatan, bersama dengan legenda dan kisah yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah mendirikan suku Nagu raksasa, dan sampai hari ini, suku itu adalah salah satu dari 10 suku terkuat di Southern Wilderness. Saat itu,
hutan belantara selatan berada di bawah kepemimpinan Nayanda. Mereka telah menginvasi utara dan menyebabkan banyak negara menyerah. Hutan belantara selatan telah mengalami salah satu masa paling makmurnya dalam ribuan tahun. Dikatakan bahwa Nayanda telah mencapai batas alam Siantian, atau bahkan mungkin lebih tinggi. Karena alasan itu, Nayanda dianggap sebagai salah satu pahlawan kuno di Gurun Selatan, dan disembah serta dihormati oleh banyak orang. Bahkan Nayi pernah mendengar tentang kisah gemilang Nayanda saat kecil. Terhadap kisah sosok legendaris ini, ia diliputi kerinduan. Nayanda telah mencatat proses lengkap masuknya ke pagoda bertuah. Dia menulis bahwa dia telah bergegas ke atas, tetapi telah dipilih oleh sorcerer, dan kemudian dikirim ke kerajaan ilahi. Kerajaan ilahi memiliki 7 tingkat. Tingkat pertama adalah neraka merah darah, yang kedua adalah tanah hantu kuning yang suram, yang ketiga adalah binatang buas yang buas di dunia, dan yang keempat adalah arena budak penyihir. Adapun beberapa yang terakhir, Nayanda belum melihat mereka. Nayanda melihat dewa mata penyihir di dalam neraka berdarah itu. Dewa mata penyihir telah memberinya 7 tes, dan setiap level kerajaan ilahi sesuai dengan tes. Namun, Nayanda hanya mampu menyelesaikan 3 cobaan, dan dikalahkan di keempat. Karenanya, Nayanda baru mencapai tingkat keempat. Dalam tulisannya, juga dikatakan bahwa kesulitan dari 7 ujian ini jauh lebih tinggi daripada pagoda bertuah. Secara khusus, dari yang keempat, kesulitan akan meningkat setiap saat. Bahkan anak dewa atau iblis tidak akan dapat melakukan apapun dalam menghadapi cobaan seperti itu. Bahkan Kaisar Bulu dari 6.000 tahun yang lalu baru saja menyelesaikan percobaan keempat. Saat dia pergi ke tempat kelima, dia juga dikalahkan. Melihat ini, Nayi terkejut. Kaisar Bulu dari hutan belantara selatan pernah mendominasi seluruh negeri 6.000 tahun yang lalu, dan telah mendirikan sebuah kerajaan yang luas. Kekuatan Kaisar Bulu sangat dalam, dan dikatakan telah melampaui alam Siantian. Pada saat itu, Kaisar Bulu telah menciptakan Fight of the Sorcerer, iman itu setara dengan sekte kelas 3. Itu tidak kalah dibandingkan dengan 7 lembah mendalam di utara. Orang hanya bisa membayangkan kemakmuran yang dicapai Wilderness Selatan selama ini. Bahkan Yang Mulia Kaisar Bulu tidak bisa melewati persidangan kelima. Ujian kerajaan ilahi terlalu sulit. Apakah ada signifikansi dalam percobaan ke-6 atau ke-7? Petik 2. Episode ke-178, dengan judul Penempaan Tulang Esens Sejati. Langsung ke dalam alurnya. Bagi mereka yang tinggal di alam Gurun Selatan, Kaisar Bulu setara dengan dewa kedua, dia hanya orang kedua setelah kepercayaan pada sorcerer. Ada banyak pengikut keyakinan yang dengan keras kepala percaya bahwa Kaisar Bulu belum meninggal. Sebaliknya, dia telah melayang ke surga untuk bergabung dengan sorcerer. Menurut pendapat Nayi, jika bahkan Kaisar Bulu tidak dapat lulus ujian kelima, dan ujian ke-6 dan ke-7 bahkan lebih sulit, maka mereka tidak memiliki nilai sama sekali. Siapa yang bisa mengatasinya? Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik setiap kali. Lin Ming mengeluarkan batu esensi sejati dan memutar formula True Primal Chaos untuk perlahan-lahan memulihkan esensi aslinya. Kekuatan guntur dan api yang telah dia konsumsi untuk menggunakan Thunder Fire Annihilation juga perlahan pulih. Karena Lin Ming memiliki vitalitas darah yang sangat kuat, kemampuannya saat ini untuk pulih jauh di atas seorang seniman bela diri biasa. Hanya dalam waktu setengah jam, dia telah sepenuhnya pulih ke kondisi puncaknya. Mulai uji coba kelima, Lin Ming berteriak kepada Yan Mo yang telah menghilang. Baik, maka itu akan menjadi seperti yang Anda inginkan. Ujian kelima ini, dunia fana, belum berlalu selama 10.000 tahun. Petik 2. 10.000 tahun. Lin Ming tidak menganggap ini terlalu tidak biasa. Karena tidak ada yang lulus uji coba terakhir dalam 6.000 tahun,
maka akan normal jika tidak ada yang lulus uji coba ini dalam 10.000 tahun terakhir. Ruang di sekitarnya mulai menjadi gelap. Lin Ming tiba di ruang kosong yang luas yang tidak berisi satu hal pun. Di bawahnya ada bumi yang tak berujung, dan di atasnya, bintang-bintang terang yang berkelap-kelip bersinar di langit. Di sekitar Lin Ming, ada 18 warna. Ini adalah seniman bela diri manusia. Mereka mengenakan pakaian hitam, dan membawa berbagai macam senjata, ada pedang, tombak, tongkat, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa setiap senjata dikumpulkan dalam 18 warna ini. Saat Lin Ming memperhatikan budidaya seniman bela diri ini, hatinya tiba-tiba tenggelam. Di antara 18 individu ini, 12 berada pada tahap puncak penempaan tulang, dan 6 berada pada periode kondensasi puls. Bagaimana dia bisa menghadapi ini? Lin Ming tidak bisa berkata-kata. Tidak heran tidak ada yang melewati uji coba ini dalam 10.000 tahun terakhir. Dari 6 seniman bela diri periode kondensasi pulsa, 5 berada di periode kondensasi denyut awal, dan bahkan ada 1 di periode kondensasi nadi tengah. Dari 12 seniman bela diri tahap bone forging puncak, masing-masing dari mereka adalah setengah langkah ke periode kondensasi puls. Masing-masing jauh lebih kuat daripada pria berwajah monyet dan pria botak. Lin Ming tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah bisa ditemukan seorang pemuda berusia 15 tahun di seluruh benua langit tumpahan yang sangat tidak normal sehingga mampu mengalahkan 18 seniman bela diri ini sekaligus. Benarkah ada orang yang bisa melewati ujian semacam ini? Mendengarkan Yan Mo, sepertinya 10.000 tahun yang lalu benar-benar ada seseorang yang telah melewati rintangan ini, sungguh luar biasa. Dari percobaan ketiga hingga keempat, kesulitannya telah meningkat secara dramatis dalam jumlah yang besar. Jika bukan karena Thunderfire Annihilation, maka tidak mungkin bagi Lin Ming untuk melewati persidangan keempat. Dia tidak menyangka bahwa pada percobaan kelima, kesulitannya akan meningkat secara dramatis. Jika memang seperti ini, lalu bagaimana mungkin seseorang bisa melewati ujian ke-6 dan ke-7? Kesulitan dari percobaan peleburan hidup dan mati ini terlalu abnormal. Sebelum saya memasuki uji coba peleburan hidup dan mati, saya hampir tidak bisa mengatasi seniman bela diri periode kondensasi puls. Sekarang, sebenarnya ada 6 dari mereka. Dan bahkan ada 1 di tengah periode kondensasi pulsa. Ada juga 12 seniman bela diri tahap penempaan tulang untuk menjepit saya, mereka benar-benar menganggap saya tinggi. Lin Ming mencengkeram tombak lembut mendalam yang berat secara horizontal, dan membiarkan esensi sejati berputar di dalam seluruh tubuhnya. Meskipun dia memiliki sedikit harapan dia bisa mengatasi cobaan ini, dia masih akan mencoba menerobos dengan semua yang dia miliki. Susunan peleburan hidup dan mati ini adalah susunan pembunuhan yang benar. Saya harus berhati-hati. Jika saya kalah, saya harus menyerah. Jika tidak, jika saya kehilangan fokus, saya mungkin benar-benar mati di sini. Menghadapi begitu banyak tuan di semua sisi, Lin Ming tidak berani melakukan seperti sebelumnya dan langsung menyerbu musuh seperti harimau di kawanan domba. Jika dia melakukannya sekarang, itu berarti bunuh diri. Suara mendesing. Seorang seniman bela diri yang memegang tongkat panjang telah menyerang Lin Ming. Staf sudah menyapu lutut Lin Ming. Pada saat yang sama, seniman bela diri lain yang dipersenjatai dengan pedang putih salju yang cemerlang melangkah ke depan. Mereka sudah menutup semua kemungkinan rute mengelak Lin Ming. Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Lin Ming meluncurkan kemampuan gerakannya dan melakukan serangan 2 seniman bela diri seperti ikan. Meskipun dia mampu memblokir 2 serangan ini, dia tidak berani bertarung di sini, jika tidak, dia bisa terjebak dalam pertempuran dan terjebak dalam pengepungan. Tubuhnya membentuk serangkaian gambar ilusi, kecepatannya mencapai tingkat yang luar biasa.
Dia selamat dari 4 serangan berturut-turut, dan kemudian, seperti hantu, dia muncul di belakang seorang seniman bela diri yang menggunakan palu meteor. Palu meteor adalah senjata yang jarang digunakan. Itu cocok untuk serangan jarak jauh, tetapi dalam pertempuran jarak dekat, itu akan dibatasi dan membatasi pergerakan. Oleh karena itu, Lin Ming telah memilih seniman bela diri ini sebagai target pertamanya. Naga banjir pergi ke laut. Tombak Lin Ming disodorkan. Seniman bela diri yang memegang palu meteor hanya berada di tahap puncak penempat tulang, tetapi tanggapannya sangat cepat. Seniman bela diri telah menjentikkan tangannya, dan palu meteor mengikat rantainya di sekitar tombak lunak mendalam yang berat. Kaca. Rantai yang kokoh telah membungkus ujung tombak dari tombak lunak mendalam yang berat, mengarahkannya ke tempatnya. Jika senjata Lin Ming bahkan ditangkap hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk beberapa kedipan, maka Lin Ming akan menghadapi serangan simultan dari 18 seniman bela diri sekaligus. Dia hanya bisa meninggalkan senjatanya, jika tidak mungkin dia bisa menghindar. Pada titik ini, Lin Ming menyeringai. Sebuah busur petir yang tebal melompat keluar dan melesat ke rantai logam menuju seniman bela diri yang memegang palu meteor. Zizizi. Seniman bela diri palu meteor tersengat listrik oleh serangan itu, dan seluruh tubuhnya lumpuh. Lin Ming memanfaatkan kesempatan ini, dan dengan satu teriakan, kekuatan 10.000 jinsnya meletus sekaligus. Tangan kanannya mencengkeram pangkal tombak lunak mendalam yang berat, mengayunkan rantai terbuka, dan melancarkan serangan sengit ke arah seniman bela diri palu meteor, menusuk tenggorokannya. Engah. Satu tombak telah memotong tenggorokannya. Setelah membunuh seniman bela diri Bon Forging puncak dalam satu pukulan, Lin Ming tidak berani berhenti dan mengeluarkan tombaknya untuk mundur ke belakang. Jagoan. Sebuah tombak dengan ketebalan lengan bayi menghantam tempat di mana Lin Ming baru saja berada. Sebuah ledakan keras terjadi, dan tanah berbatu tempat dia berdiri telah runtuh. Ini adalah serangan dari seniman bela diri periode kondensasi puls tengah. Lin Ming berkeringat dingin karena cemas. Ini adalah susunan pembunuhan yang benar. Jika dia terlambat setengah mata beberapa saat yang lalu, maka dia hanya akan memiliki setengah dari hidupnya. Serangan instan berikutnya dari seniman bela diri lainnya bahkan tidak akan memberinya kesempatan untuk menyerah dalam uji coba peleburan. Tetapi pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba merasakan gelombang energi asal bumi dan surga yang sangat murni dan kuat ke dalam tubuhnya. Dengan energi asal langit dan bumi ini, esensi sejati Lin Ming mencapai titik kritis yang memungkinkannya menembus batas dan secara resmi melangkah ke tahap puncak mengubah otot. Dunia fana ini meningkatkan esensi dan kultivasi sejati. Lin Ming sangat gembira. Sebelumnya, di dunia neraka, hantu lapar, hewan, atau bahkan budak penyihir, tidak satupun dari mereka yang mampu secara langsung meningkatkan kultivasinya. Mereka memberi bonus seperti menambah vitalitas darah dan kekuatan jiwa. Meskipun itu akan menjadi keuntungan besar bagi upaya kultivasi masa depan Lin Ming, itu tidak dapat meningkatkan kecakapan tempur langsungnya. Daripada meningkatkan kultivasinya dari satu tahap ke tahap berikutnya, itu adalah perubahan kualitatif di tubuhnya. Saya hanya membunuh satu, namun saya mencapai tahap puncak mengubah otot. Jika aku membunuh mereka semua, lalu seberapa jauh kekuatanku akan meningkat? Hati Lin Ming bersatu dengan semangat juang yang meningkat tajam. Aku akan membunuh yang tahap penempaan tulang terlebih dahulu, dan kemudian yang di periode kondensasi puls. Setelah mencapai tahap puncak mengubah otot, kekuatan Lin Ming telah meningkat secara drastis, dan kecepatannya juga lebih tinggi. Sekarang, dengan kekuatan Raja Wali Emas menghancurkan void di punggungnya, tubuhnya seperti hantu yang lewat, bahkan serangan seorang seniman bela diri tahap Bon Forging tidak bisa melukainya.
Dapat dikatakan bahwa Raja Wali Emas menghancurkan Void adalah kartu truf yang diandalkan Lin Ming dalam persidangan ini. Jika tidak, jika dia jatuh ke dalam pengepungan seniman bela diri, dia akan segera dikalahkan. Karena kelincahannya yang ekstrim, Lin Ming melancarkan peperangan gerilya semu, dan kekuatan guntur yang melemahkan yang melekat pada tombak lembut mendalam beratnya adalah senjata pembunuhannya. Jika seorang seniman bela diri dan Lin Ming memiliki kekuatan yang sama, maka sentuhan kekuatan listrik ini cukup untuk melumpuhkan mereka sesaat. Namun, dalam pertarungan antar master, momen kelumpuhan itu sudah cukup untuk mengeja malapetaka mereka. Engah. Lin Ming menyapu tombaknya dan melepaskan kepala seniman bela diri tahap Bone Forging. Esensi sejati di dalam tubuhnya naik ke tingkat lain. Batas mengubah otot. Lin Ming sangat gembira. Dia baru saja menerobos ke tahap altering muscle lebih dari sebulan yang lalu, dan sekarang dia sudah melangkah menuju tahap Bone Forging. Tetapi pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah jatuh ke dalam rawa, setiap gerakan yang dia lakukan tampaknya dipengaruhi oleh daya tarik aneh yang tak terlihat, yang memperlambatnya. Dia berbalik dan melihat bahwa seniman bela diri periode kondensasi pulsa tengah yang memegang tombak telah menancapkan tombak itu ke tanah. Esensi sejati yang kental terkondensasi di dalam tubuhnya dan tanpa henti berfluktuasi darinya. Manipulasi gravitasi. Lin Ming baru saja memikirkan hal ini, ketika seniman bela diri periode kondensasi pulsa yang memegang pedang melintas di belakangnya, pedang menghantam. Angin pedang biru tua mengiris Lin Ming. Sial. Lin Ming mengangkat tombaknya untuk memblokir tetapi angin pedang itu terlalu tajam tanpa henti. Meskipun beberapa diblokir, beberapa angin pedang telah melewati poros tombak dan memotong tubuh Lin Ming. Pakaian atas Lin Ming robek, memperlihatkan armor fleksibel emas ungu di bawahnya. Esensi sejati yang kuat menerobos baju besi fleksibel itu dan tanpa ampun menikam organ Lin Ming. Lin Ming batuk tersumbat dan bersiap terbang kembali. Dia dengan cepat menstabilkan dirinya dan memeriksa tubuhnya, benar-benar terkejut dengan apa yang dia temukan. Tidak ada yang salah. Meski ada sedikit rasa sakit, organ dalamnya tidak mengalami cedera. Kekuatan pertahanan tubuhnya sangat luar biasa sehingga bahkan Lin Ming merasa sulit untuk percaya. Pada percobaan keempat ketika aku membunuh budak penyihir, energinya benar-benar mengubah tubuhku secara tidak normal. Itu adalah serangan dari master periode kondensasi pulse. Bahkan jika itu hanya angin pedang, itu seharusnya cukup untuk membunuh seorang seniman bela diri tahap altering muscle normal. Namun aku mampu menahannya dan juga tidak terluka. Seniman bela diri yang memegang pedang hanyalah boneka yang terkondensasi dari energi asal surga dan bumi. Dia tidak mengerti emosi seperti keterkejutan. Begitu dia melihat bahwa serangannya tidak berpengaruh, dia mengangkat pedangnya untuk menyerang lagi. Lin Ming secara alami tidak akan bertarung dengannya. Tubuhnya bersinar saat dia menunjukkan Raja Wali Emas menghancurkan Void. Lin Ming langsung muncul di belakang dua seniman bela diri panggung Bone Forging puncak. Dua kepala terbang. Dua seniman bela diri terbunuh. Setelah Lin Ming mencapai batas mengubah otot, membunuh seniman bela diri Bone Forging puncak hanyalah tugas yang mudah. Dua energi murni mengalir ke meridian Lin Ming. Lin Ming mulai gemetar, merasakan seluruh kerangkanya mati rasa seolah-olah ada sesuatu yang masuk ke tulangnya. Kerangkanya menjadi lebih padat dan tangguh. Esensi sejati memasuki tulang, tahap penempaan tulang. Pada saat ini, Lin Ming secara resmi melangkah ke tahap penempaan tulang. Esensi sejati yang sangat kuat mengalir ke semua anggota badan dan tulangnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Lin Ming merasakan kekuatannya melonjak ke langit. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menyala di dalam tubuhnya, dan sejumlah besar darah mulai mengalir di dalam dirinya.
Melihat bahwa seniman bela diri periode kondensasi puls yang memegang pedang mengirim tebasan angin pedang ke arahnya, Lin Ming berteriak dan mengacungkan tombaknya. Mengalir seperti sutra. Bang! 5.000 benang saripati sejati yang bergetar meletus keluar, masing-masing beberapa kali lebih tebal dari sebelumnya. Di hadapan esensi sejati yang begitu meyakinkan, angin pedang periode kondensasi pulsa itu terkoyak. Episode ke-179, dengan judul 3 Harta Karun Mengagumkan. Langsung ke dalam alurnya. Mati. Lin Ming melangkah ke depan, tombak panjangnya seperti ular berbisa yang berkelok-kelok bunga di badai. Ding 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 ding. Pada saat itu, Lin Ming bertukar legiun pukulan melawan seniman bela diri hantu. Dalam tabrakan pedang dan tombak, serangan Lin Ming tidak lebih lambat. Kekuatan petir. Suara derak listrik mendesis di udara. Kilatan petir ungu yang tebal melintas dan mengejutkan seniman bela diri periode kondensasi pulsa yang memegang pedang sampai seluruh tubuhnya mati rasa. Lin Ming mengangkat tombaknya dan menikam lagi, tetapi pada saat ini, seniman bela diri yang memegang tombak juga menyerang. Dentang. Lin Ming menggunakan tombaknya untuk bertemu tombak, dan dua senjata tiang berpotongan. Tombak lunak mendalam berat 9 kaki 9 inci secara kasar bertahan melawan tombak tebal. Serangan itu berisi kekuatan penuh dari seniman bela diri periode kondensasi puls tengah, namun itu telah ditangkis oleh Lin Ming. Kamu sudah selesai. Lin Ming membuka kekuatan dewa sesat. Sejumlah besar guntur dan api menyatu menjadi satu, dan bola api listrik kecil seukuran kepala muncul di tombak lunak mendalam yang berat. Penghancuran guntur. Bang! Kekuatan guntur dan api yang sangat terkompresi meletus sekaligus dalam ledakan yang menghancurkan. 10.000 bilah cahaya keemasan yang berkilau menembus langit malam yang hitam legam, dan gelombang udara yang sangat kuat tersebar ke segala arah. Beberapa seniman bela diri hantu terdekat dikirim terbang. Seniman bela diri periode kondensasi pulsa tengah memegang tombak benar-benar diselimuti oleh kekuatan destruktif dari ledakan biadab. Semua organ tubuhnya hancur berkeping-keping dan dia langsung mati di tempat. Di bawah penindasan begitu banyak seniman bela diri di sekitarnya, Lin Ming telah menggunakan satu gerakan untuk membunuh seniman bela diri periode kondensasi pulsa tengah. Lin Ming sendiri sedikit tertegun. Tanpa disadari, kecakapan bertarungnya benar-benar meningkat hingga tingkat ini. Energi asal surga dan bumi yang murni dan kuat beberapa kali lebih tebal dari sebelumnya mengalir ke tubuh Lin Ming. Semua esensi sejati dalam tubuh Lin Ming dipelihara oleh energi asal surga dan bumi ini saat mengalir ke tulang dan ototnya. Lin Ming baru saja memasuki tahap penempaan tulang, namun budidayanya sudah terkonsolidasi. Lin Ming terkejut. Pada tingkat ini, bahkan mungkin kultivasinya melonjak ke puncak penempaan tulang. Ketika itu terjadi, seberapa jauh kekuatan tempurnya akan meningkat. Sekarang dia telah membunuh seniman bela diri terkuat di sini, tarikan gravitasi aneh yang menghalangi gerakannya dilepaskan. Seiring dengan peningkatan kekuatan Lin Ming dan jumlah musuh yang semakin berkurang, tekanan yang dia hadapi sangat berkurang. Dia tidak lagi perlu berputar-putar dan terlibat dalam taktik pengalihan, sekarang dia bisa langsung menyerbu ke dalam kelompok musuh. Seniman bela diri Bon Forging Puncak tidak lagi menjadi ancaman baginya. Dengan sapuan tombak lembut mendalam yang berat, beberapa seniman bela diri penempat tulang terbunuh dengan kejam. Saat jumlah musuh menurun, Lin Ming hanya tumbuh lebih kuat. Hanya dalam waktu setengah batang dupa, lebih dari selusin mayat berserakan di tanah. Di depan Lin Ming, hanya ada 4 seniman bela diri periode kondensasi pulsa yang tersisa, tetapi budidayanya telah mencapai sukses besar penempaan tulang. Tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini. Bahkan seniman bela diri periode kondensasi awal puls telah berhenti menjadi lawan Lin Ming. Dalam satu nafas,
dia memotong 4 seniman bela diri yang tersisa, dan kultivasi Lin Ming mencapai puncak penempaan tulang. Pickbone forging, Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi yang luar biasa, dia lebih kuat dari sebelumnya. Selama sidang kelima ini, kekuatan Lin Ming telah meningkat dengan jumlah yang luar biasa, bahkan dia merasa itu adalah pengalaman yang tidak nyata. Jika bukan karena kekuatannya mengalami peningkatan mendadak seperti itu, tidak mungkin dia bisa melewati cobaan ini. Jika percobaan ke-6 juga meningkatkan kultivasinya, ia dapat mencapai periode kondensasi pulsa, atau bahkan sukses besar kondensasi pulsa. Namun, kemungkinan ini tidak tinggi. Metode menyerap energi surga dan bumi yang sangat murni dalam jumlah besar untuk meningkatkan kekuatan seseorang dengan cepat mirip dengan memakan bahan langka dan berharga. Seseorang tidak bisa meningkatkan kultivasi mereka tanpa batas, jika tidak maka akan menjadi sangat tidak stabil. Pada saat ini, Yan Mo muncul. Ia menatap Lin Ming sejenak sebelum berkata, "Selamat. Selama 19.000 tahun terakhir percobaan peleburan hidup dan mati, Anda adalah pemuda paling berbakat yang pernah saya lihat. Saya berharap dapat melihat apakah Anda akan lulus uji coba ke-6. Sejak zaman kuno, tidak ada yang pernah berhasil melakukan ini. Anda memiliki 3 jam untuk memulihkan kekuatan Anda." Petik 2. Tidak ada yang pernah lewat sejak zaman kuno. Lin Ming mengerutkan kening. Jika tidak ada yang pernah melewati tingkat ke-6, bukankah tingkat ke-7 akan menjadi sangat keterlaluan? Bukankah penyihir senior mengatur kesulitan untuk ini terlalu tinggi? Petik 2. Yan Mo menjawab, "Pengaturan ini diputuskan oleh Master, saya tidak punya hak untuk mengomentari proses dan aturan yang telah dipilih guru. Mungkin saja guru melebih-lebihkan bakat orang-orang di alam gurun selatan. Guru mungkin juga sengaja melakukannya. Pagoda bertuah akan terus ada selama puluhan ribu, jika tidak ratusan ribu tahun. Hanya karena tidak ada yang berhasil melewati tingkat ke-6 dalam 19.000 tahun terakhir ini tidak berarti bahwa tidak akan ada jenius paling luar biasa di masa depan yang akan memanfaatkan peluang tersebut. Saya takut ini adalah keinginan guru. Guru telah meninggalkan 3 hadiah sebagai hadiah bagi mereka yang menyelesaikan percobaan peleburan hidup dan mati. Ketika harta karun hilang, akan ada 1 yang berkurang. Jika kesulitannya terlalu rendah." Lin Ming bertanya, "Dalam 19.000 tahun terakhir ini, berapa banyak orang yang telah berpartisipasi dalam uji coba peleburan hidup dan mati, dan di mana mereka berakhir?" Yan Mo berkata, "Sejauh ini sudah ada 32 orang yang telah memasuki uji coba peleburan hidup dan mati. 3 orang dihentikan di percobaan hewan, 26 dihentikan oleh budak penyihir. Dari 29 orang ini, 7 telah meninggal. Hanya 3 yang berhasil melewati uji coba budak penyihir, dan hanya 1 orang yang berhasil mengalahkan uji coba mortal. Sekarang, kamu yang kedua. Saya harap Anda akan menyelesaikan uji coba peleburan penuh dan menerima salah satu dari 3 harta yang ditinggalkan oleh guru." Petik 2. Selesaikan semua uji coba. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Sejujurnya, dia tidak memiliki jaminan bahwa dia akan lulus begitu dia mengalami persidangan ke-4. Mulai dari sana, kesulitannya meningkat terlalu cepat dan dramatis. Jika bukan karena budidayanya tiba-tiba naik pada percobaan ke-5, maka dia tidak akan pernah tiba di sini. Apakah 3 harta itu? Bolehkah saya melihatnya? Lin Ming dengan sopan bertanya. "Kamu boleh." Yan Mo tidak menyembunyikan apapun dari Lin Ming. Faktanya, dia harus menunjukkan ketiga harta ini kepada Lin Ming dan membiarkan dia memilih salah satunya. Dengan pemikiran dari Yan Mo, ruang di depannya mulai terdistorsi, dan 3 harta muncul di hadapan Lin Ming. Dari ketiga harta karun ini, yang pertama adalah gulungan berwarna emas tua.
Itu selebar 1 kaki, dengan 2 as yang terbuat dari semacam tulang binatang purba. Permukaan asnya halus seperti sutra, dan gulungannya digulung tebal. Hanya dari melihatnya, seseorang bisa merasakan udara kuno yang luas dan tanpa akhir mengalir keluar. Yang kedua adalah kristal kuarsa berwarna merah tua. Di tengah kuarsa ini disegel sebuah filamen kecil berwarna merah tua, seolah-olah ditahan di dalamnya. Kuarsa adalah sejenis kristal mineral yang mengandung bahan seperti jarum di dalamnya. Itu berbeda dalam bentuk, dan karena itu membentuk rambut di dalamnya. Itu adalah kuarsa, dan lebih umum daripada kristal biasa. Namun, yang aneh adalah dalam kuarsa normal, strip di dalam kristal akan diam. Namun, filamen di dalam kuarsa ini tampaknya bergerak perlahan saat melayang di dalam kuarsa, tidak seperti ular kecil. Rasanya seperti bagian dalam kuarsa merah itu cair. Itu hanyalah fenomena yang sangat ajaib dan misterius. Yang ketiga adalah botol giok putih susu yang dilapisi dengan pola yang indah. Meskipun Lin Ming tidak tahu apa yang ada di dalam botol giok, hanya menontonnya membuat Lin Ming merasa agak takut. Tampaknya botol giok itu berisi sesuatu yang sangat misterius atau urutan tertinggi. Jika seseorang mencari terlalu lama, mereka akan tersesat di dalamnya. Dari ketiga harta karun ini, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi menemukan dirinya sesak napas. Dia mengira bahwa sorcerer mungkin telah meninggalkan semacam senjata dewa, tetapi dia tidak berpikir bahwa sorcerer akan meninggalkan 3 item yang tidak dapat dia pahami penggunaannya. Meskipun dia tidak tahu apa ketiga harta itu, hanya dengan merasakan aura samar yang mereka pancarkan, Lin Ming dapat mengatakan bahwa itu adalah barang yang sangat luar biasa. Jantung Lin Ming berdegup kencang, dia berharap bisa mengambil ketiga harta itu untuk dirinya sendiri. Sayangnya, dia hanya bisa memilih satu, dan premis di baliknya adalah untuk melewati level ke-7. Apa kegunaan harta karun ini? Lin Ming bertanya. Jika dia hanya bisa memilih satu, maka dia harus memastikan fungsinya dan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Tapi dia tidak menyangka Yan Mo akan berkata, "Maaf, tapi saya tidak bisa secara khusus menjelaskan atau menunjukkan penggunaan atau efek dari harta karun ini. Ini karena nilai dari harta karun tersebut tidak sama. Untuk memastikan keadilan uji coba peleburan Sorcerer Pagoda, Anda harus memilih sendiri." Nilainya tidak sama. Lin Ming mengerutkan kening. Sepertinya dia hanya bisa mengandalkan keberuntungannya. Mana yang paling berharga? Dari 3 harta, masing-masing tampak seperti harta kuno yang tak tertandingi. Namun, Lin Ming telah menghilangkan kemungkinan memilih gulungan kuno emas gelap. Gulungan ini kemungkinan besar merupakan catatan dari beberapa metode kultivasi atau keterampilan bela diri, atau bahkan manuskrip alkimia atau teknik pemurnian. Bahkan mungkin metode kultivasi yang dipraktekkan oleh sorcerer, yang dia pilih untuk diturunkan ke generasi mendatang. Tentu saja, kultivasi teratas pasti berharga. Bagi seorang seniman bela diri, itu bahkan bisa dianggap sebagai aspek penting dari fondasi seni bela diri mereka. Namun, Lin Ming sudah memiliki banyak hal semacam ini, dan di masa depan dia juga akan menerima banyak hal baru. Karena ini, Lin Ming tidak menginginkan metode kultivasi bertuah. Yang tersisa adalah botol giok berpola dan kuarsa dengan filamen merah disegel di dalamnya. Dari 2 harta ini, manakah yang lebih berharga? Lin Ming menebak bahwa ada semacam ramuan ajaib di dalam botol giok. Kebanyakan obat mujarab digunakan untuk meningkatkan kultivasi seseorang, dan bahkan ada beberapa yang dapat meningkatkan kekuatan fisik atau meredam tubuh dan sebagainya. Sedangkan untuk kuarsa merah, dia sama sekali tidak tahu apa itu atau apa kegunaannya. Dia secara eksperimental menyelidiki dengan kekuatan jiwanya, tetapi menemukan bahwa kekuatan jiwanya tidak bisa menembus kuarsa merah.
Seolah-olah ada dunia lain di dalam kuarsa merah itu. Lin Ming tidak tahu apakah filamen merah itu adalah makhluk hidup atau sesuatu yang mati. Apa filamen merah itu? Jika itu makhluk hidup, mungkinkah itu binatang kontrak atau binatang pintar? Dan untuk apa itu digunakan? Jika itu hanya benda mati, mungkinkah itu bahan berharga yang digunakan untuk memperbaiki artefak atau harta karun? Atau, dapatkah itu dimakan dan digunakan untuk meningkatkan kultivasi seseorang? Saat Lin Ming melihat kuarsa merah itu, dia tiba-tiba memiliki dorongan kuat untuk memilihnya, untuk melihat apa gunanya. Yan Mo tidak mendesak Lin Ming untuk melakukan apapun. Dia hanya berdiri di samping, diam-diam ditangguhkan di udara, meskipun Lin Ming terus-menerus menyelidiki 3 harta karun dengan kekuatan jiwanya. Setelah 1/4 jam berlalu, Lin Ming mengertakkan gigi dan akhirnya mengambil keputusan. Saya memilih kuarsa merah. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan dorongan kuat yang tumbuh di dalam hatinya. Meskipun obat ajaib itu baik, kondisi tubuh Lin Ming saat ini sudah sangat baik, dan di masa depan kemungkinan besar dia akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan harta karun yang dapat meningkatkan fisiknya. Adapun peningkatan kultivasi, selama dia rajin berlatih, maka itu sama dengan mengumpulkan kultivasinya selama bertahun-tahun. Adapun kuarsa merah, Lin Ming tidak tahu mengapa, tetapi dia memiliki firasat yang kuat bahwa jika dia melewatkan kesempatan ini untuk memilihnya, maka dia tidak akan pernah bisa mendapatkannya lagi. Episode ke-180, dengan judul Menghadapi Hautian, langsung ke dalam alurnya. Adapun kuarsa merah, Lin Ming tidak tahu mengapa, tetapi dia memiliki firasat yang kuat bahwa jika dia melewatkan kesempatan ini untuk memilihnya, maka dia tidak akan pernah bisa mendapatkannya lagi. Oleh karena itu Lin Ming melepaskan rute yang relatif aman untuk memilih pil, dan malah memilih kuarsa merah. Sesuai keinginan kamu. Dengan pemikiran Yan Mo, 2 harta karun lainnya dibawa pergi, dan hanya kuarsa merah dengan filamen merah yang tersisa. Manusia uji coba peleburan, harta karun yang telah kamu pilih dari ketiganya adalah yang paling berharga, dan juga yang paling sulit didapat. Karena Anda memilih harta karun ini, maka Anda tidak akan menerima hadiah tambahan dari tingkat ke-6, percobaan utusan ilahi. Dengan kata lain, jika Anda tidak dapat menembus tingkat ke-7, maka Anda tidak akan menerima lebih dari apa yang telah Anda peroleh di tingkat ke-5 dan di bawah. Petik 2. Saat Yan Mo berbicara, Lin Ming mulai menjadi sangat bersemangat sampai mencapai awan 9. Tapi saat dia melanjutkan, suasana hati Lin Ming jatuh ke titik terendah. Taruhan ini terlalu tinggi. Jika dia tidak dapat melewati tingkat ke-7, maka itu sama saja dengan mencoba mengambil air dengan jaring bambu. Lin Ming telah mengandalkan untuk menerima semacam kekuatan dari tingkat ke-6. Bahkan jika itu bukan sesuatu yang meningkatkan kultivasinya, itu mungkin bentuk kekuatan lain. Dia merasa bahwa dia memiliki sedikit kesempatan untuk melewati level ke-7, tetapi sekarang harapan itu telah menguap. Dia harus melewati lantai 7 dalam sekali jalan. Yan Mo sudah menghilang setelah berbicara. Lin Ming tidak membuang waktu. Dia segera duduk dengan kaki disilangkan, mengeluarkan batu esensi sejati, dan mulai memutar True Primal Chaos Formula. Kali ini, waktu pemulihannya jauh lebih lama. Sebelum dia mencoba lantai 6, dia harus mengembalikan kekuatannya ke kondisi puncaknya dan menyesuaikan kondisi mentalnya semaksimal mungkin. Dalam 19.000 tahun terakhir, tidak ada satu orang pun yang datang ke pagoda bertuah yang mampu melewati tingkat ke-6. Di luar pagoda sorcerer, Nai sudah menunggu sangat lama. Nasui pergi di pojok, tertidur. Dia seperti kucing yang meringkuk di sudut ruangan, ditutupi dari ujung kepala sampai ujung kaki oleh mantel Nai. Nai memperkirakan hari ini seharusnya masih pagi, menjelang fajar.
Namun tidak ada yang terjadi di dalam Sorcerer Pagoda. Ini menyebabkan Nayi merasa agak tertekan. Apakah dia benar-benar memasuki kerajaan ilahi? Mengapa dia berada di kerajaan ilahi untuk waktu yang lama? Apakah ada kecelakaan yang terjadi? Petik 2. Dalam catatan Nayanda, dia tidak menyebutkan berapa lama dia berada di dalam kerajaan ilahi. Tapi, menurut entry sebelum dan sesudah dia masuk, dan deskripsi lingkungan sekitarnya dan ketika dia makan siang dan makan malam, Nayi dapat memperkirakan secara kasar bahwa dia telah tinggal di kerajaan ilahi selama 1 atau 2 jam. Tapi Lin Ming telah berada di dalam setidaknya 4 atau 5 jam. Apa yang menyebabkan Nayi merasa paling cemas, adalah bahwa Nayanda telah mencatat orang-orang yang memasuki kerajaan ilahi. Jika kekuatan mereka tidak mencukupi atau mereka tidak kompeten, maka mereka bisa mati. Nayi langsung memegangi dadanya saat dia merasakan jantungnya menegang. Ada beberapa kali dia ingin masuk ke Sorcerer Pagoda untuk menyelidiki, tapi dia menahan diri untuk tidak melakukannya. Bagaimanapun, semua orang hanya memiliki satu kesempatan untuk memasuki pagoda bertuah, dan sekarang bukanlah waktu terbaik untuknya. Dan yang paling penting, itu tidak berguna bahkan jika dia memasuki pagoda bertuah. Kekuatannya terlalu jauh dari Lin Ming. Nayi dengan cemas mengusap dahinya. Dia meraba-raba halaman kasar kulit domba di tangannya, gelisah. Kakak, suara mengantuk Nasui memanggil dari belakang. Sui, kamu sudah bangun. Petik 2. Kakak, jam berapa sekarang? Nasui berkata sambil menguap dan meregangkan tubuh. Setelah semalam tidur di lantai batu yang kasar, punggungnya sakit. Beruntung baginya, dia adalah seorang seniman bela diri. Jika dia hanyalah seorang gadis kecil normal yang tidur di lantai seperti itu pada malam hari, punggungnya pasti sudah memar hitam dan biru. Saya tidak yakin. Seharusnya tepat sebelum fajar. Petik 2. Oh, kakakmu masih belum keluar. Tidak, Nayi menghela nafas. Kakak, menurutmu apakah kakak benar-benar memasuki kerajaan ilahi? Jika dia keluar, bukankah dia akan menjadi pahlawan sehebat Nayanda? Petik 2. Nayi dengan enggan mengangguk dan berkata, dia seharusnya. Itu hanya jika dia kembali dengan selamat. Lin Ming akhirnya melangkah ke tingkat ke-6 dari percobaan peleburan hidup dan mati, utusan ilahi. Ketika dia datang ke dunia ini, Lin Ming melihat bahwa dia berdiri di dalam kuil putih terbuka yang besar, mengambang di udara. Di sekeliling kuil ada 9 kolom berbentuk seperti naga melingkar, masing-masing setinggi lebih dari 1000 kaki, mencapai langit. Lin Ming berdiri di lapangan luas di depan gedung ini. Di sekelilingnya, pegunungan surgawi menggantung di udara, dan air terjun yang menjulang setinggi puluhan ribu kaki mengalir ke lereng gunung surgawi dalam arus deras, berubah menjadi manik-manik perak yang tak terhitung jumlahnya sebelum jatuh ke dalam kehampaan yang tak berdasar. Di depan Lin Ming, ada seorang pria paruh baya yang mengenakan pakaian biru dan membawa pedang panjang yang diikat ke punggungnya, menghadap jauh dari Lin Ming. Rambutnya diikat erat, setengah hitam, setengah putih, dan panjang lebih dari 2 kaki. Lin Ming melihat kultivasi pria ini, dan hatinya dingin. Dia sebenarnya adalah Master Hautian. Dia hanyalah seorang Master Hautian awal. Namun, ada perubahan kualitatif penting antara seniman bela diri periode kondensasi puls dan Master Hautian. Lin Ming merasakan kepahitan membengkak di dalam hatinya. Umur tulangnya kurang dari 16 tahun, namun dia harus menghadapi seorang guru Hautian di lantai 6. Jika seseorang mencari seluruh Sky Spill kontinen, akankah seseorang dapat menemukan seorang bocah lelaki berusia 15 tahun yang memiliki kekuatan Master Alam Hautian? Pria paruh baya itu diam-diam berbalik. Wajahnya tampak kabur, seolah ada cahaya dan bayangan di dalamnya. Tanpa ragu, ini adalah musuh yang harus dikalahkan Lin Ming.
Ini juga pertama kalinya Lin Ming menghadapi Master Alam Hautian. Perbedaan antara tahap puncak Bone Forging dan Alam Hautian awal adalah 1,5 tahap. Itu mungkin kedengarannya tidak banyak, tetapi di jalur seni bela diri, perbedaan antara setiap ranah kultivasi hanya meningkat. Dari penempaan tulang hingga kondensasi pulsa, meridian tubuh seseorang akan terbuka dan terhubung, dan esensi sejati akan dapat mengalir dengan bebas dan tanpa hambatan. Ini sudah merupakan lompatan besar. Dari pulse condensation ke Hautian, esensi sejati akan berkumpul di dalam dantian dan menambah meridian seluruh tubuh tanpa henti. Ini juga merupakan lompatan besar. Lin Ming tidak yakin bahwa dia bisa menjembatani dua lompatan kualitatif besar dalam kultivasi dan berurusan dengan Master Ranah Hautian. Ambil tombakmu. Lin Ming terkejut. Tidak hanya pria paruh baya yang berbicara, tetapi dia juga menggunakan bahasa Realm of the Gods. Lin Ming mencengkeram tombaknya di tangan kanannya. Siku ditekan ke poros, dan alasnya bersandar pada tubuh. Dia mengarahkan tombak sepanjang hampir 10 kaki ini ke pria paruh baya dan menantangnya. Pria paruh baya itu menarik pedang panjangnya dan perlahan berkata, "Kamu ditakdirkan untuk kalah dariku." Cah, saat ujung pedang meninggalkan sarungnya, hanya ada cincin klarion yang terdengar saat udara terbelah oleh pedang. Pria paruh baya memegang pedangnya dan menembus ke arah Lin Ming. Kecepatan pria paruh baya itu benar-benar ekstrim karena mendekati batas. Dan pedangnya datang dari sudut yang tak terbayangkan. Tidak peduli bagaimana seseorang ingin menghindar, mereka tidak bisa lepas dari pedang itu. Mengalir seperti sutra, Lin Ming berteriak dan menyodorkan tombaknya. Karena dia tidak bisa melihat melalui jalur pedang pria paruh baya, Lin Ming akan menggunakan kekuatannya untuk menghentikan langkahnya, dan menggunakan sejumlah besar esensi sejati yang bergetar untuk memblokir pedang. Peng! Angin pedang menyebar. Namun, 5.000 filamen esensi sejati bergetar Lin Ming sebagian besar dihancurkan sebagai gantinya. Dia mengetukkan jari kakinya dan dengan cepat menarik ke belakang. Dia telah mengonsumsi esensi sejati dalam jumlah besar, tetapi itu bisa dikelola. Lin Ming mulai memutar True Primal Chaos Formula, dan energi asal langit dan bumi di sekelilingnya terus mengalir ke tubuhnya, dengan cepat memulihkan esensi sejati yang telah dia gunakan. Kultivasi Lin Ming sekarang hanya di puncak penempaan tulang, tetapi stamina dan daya tahannya jauh melampaui seniman bela diri periode kondensasi pulsa yang normal. Seniman bela diri bayangan cahaya itu menunjukkan sedikit keingintahuan dan mengirim pandangan heran ke arah Lin Ming yang mampu menangkis pedangnya. Seniman bela diri bayangan cahaya menjentikkan pergelangan tangannya dan pedangnya menembus ke depan persis seperti sebelumnya. Namun, kali ini ada lapisan cahaya merah yang menutupi bilahnya. Jelas bahwa seniman bela diri bayangan cahaya telah menggunakan keterampilan bela diri. Serangan keterampilan bela diri Master Alam Hautian. Lin Ming erat mengatupkan rahangnya, dan seluruh tubuhnya meletus dengan banjir esensi sejati. Api seperti bunga teratai merah yang berkedip-kedip mekar di ujung tombak lembut mendalam yang bersinar dingin. Api bergerak dan berputar bersama dengan 5.000 filamen esensi sejati yang bergetar, menyerbu ke arah pedang seniman bela diri bayangan cahaya seolah-olah mereka adalah legiun naga yang berapi-api. Bang! Tidak ada gerakan yang mencolok atau mewah karena tombak dan pedang saling menyerang. Ledakan esensi sejati meledak seperti gelombang kejut saat tersebar ke segala arah. Meskipun Lin Ming mampu menangkis pedang seniman bela diri bayangan cahaya, dia tidak dapat menghentikan gelombang kejut. Esensi sejati yang mengamuk mirip dengan senjata tersembunyi yang masuk ke tubuh Lin Ming. Itu seperti beberapa lusin pisau telah ditikam ke organ Lin Ming, sakitnya luar biasa. Meskipun Lin Ming merasa seolah-olah darah di dalam organnya bergolak, setelah memeriksa dirinya sendiri, dia menemukan bahwa tidak ada luka serius.
Aku menahannya. Petik 2. Lin Ming sangat gembira. Kemampuan pertahanan tubuhnya telah melampaui bahkan ekspektasi tingginya sendiri. Dia telah mampu bertahan melawan angin pedang dari Master Periode Kondensasi Pulse, dan sekarang dia juga mampu menangkal esensi sejati setelah gelombang serangan Master Alam Hautian. Karena kamu bisa sampai di tingkat 6, kamu benar-benar luar biasa. Pria paruh baya itu mengungkapkan sedikit penghargaan. Dia tidak lagi meremehkan Lin Ming karena budidayanya. Saat Lin Ming menyaksikan ekspresi pria paruh baya itu berubah, sebuah pikiran membengkak di benaknya. Pria paruh baya ini bukanlah boneka yang terkondensasi dari energi surga dan bumi, tetapi sebenarnya adalah orang yang hidup. Apakah dia sama dengan Yan Mo, juga pernah menjadi pelayan sorcerer? Datang lagi. Pria paruh baya itu menjentikkan pedang panjangnya dan bergegas menuju Lin Ming. Manifestasi esensi sejati. Lin Ming mengangkat tombaknya untuk menghadapi serangan itu. Keduanya bertukar sejumlah gerakan. Meskipun setiap gerakan tidak terlalu cepat, setiap serangan dan serangan dipenuhi dengan kekuatan esensi sejati yang mengamuk dan ganas. Karena kultivasi pria bayangan cahaya jauh melebihi Lin Ming, hampir hanya dia yang menyerang, sementara Lin Ming hanya bisa mengelak dan bertahan. Meskipun ia memiliki kekuatan guntur dan api bersama dengan aliran seperti kemampuan sutra, Lin Ming masih dalam bahaya yang berbahaya. Jika bukan karena teknik gerakan Golden Rock menghancurkan Void yang sulit dipahami, maka dia tidak akan memiliki cara untuk berulang kali menghindari angin pedang pria paruh baya itu, dan sudah pasti sudah kalah sekarang. Peng 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 peng. Beberapa lusin serangan telah terjadi di antara keduanya. Esensi sejati yang bergolak menghancurkan teras batu giok istana surgawi, pecahan batu giok itu seperti tetesan air yang tak terhitung jumlahnya yang menyembur dari langit seperti air terjun yang berkilauan. Dalam tabrakan sengit seperti itu, pria bayangan cahaya tidak terluka, namun, Lin Ming benar-benar menderita akibat berulang dari gelombang kejut esensi sejati yang mendidih. Jika bukan karena energi hijau dari budak penyihir yang telah mengubah tubuhnya dan meningkatkan kekuatan pertahanannya, maka organnya pasti sudah pecah dan dia pasti sudah lama kalah. Bang! Dengan ledakan, Lin Ming dikirim terbang mundur beberapa ratus kaki. Dia hampir tidak mengangkat dirinya sendiri dengan dukungan dari tombak lunak mendalam yang berat, dan menyeka noda darah yang menetes dari sudut mulutnya. Dia terluka, tapi tidak ada yang terlalu serius. Dengan vitalitas darah yang kuat mendukungnya, Lin Ming bahkan bisa merasakan bahwa luka dalam perlahan pulih. Meskipun dia tidak terluka parah, pertanyaannya masih ada. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.